Halo guys, welcome back to my channel. Pada video kali ini aku akan membagikan tutorial tentang cara membuat bakdaba. Bakdaba ini adalah camilan khas Desa Parinduan, Kota Sumeneb, Madura yang terbuat dari olahan tepung dan juga ikan. Oke, di sini sudah ada bahan-bahan yang perlu kalian siapkan. Untuk ikan yang digunakan, kalian juga bisa memakai ikan tenggiri, atau jika tidak ada, kalian bisa memakai ikan kocol seperti ini. Kita siapkan 200 gram daging ikan kocol yang sudah di blender, dan juga ada 500 gram tepung kanji, 1 butir telur, 5 siung bawang putih, 3 butir bawang merah. Untuk ketumbarnya, kalian juga bisa memakai ketumbar bubuk, atau jika tidak ada, bisa memakai ketumbar seperti ini. Selanjutnya ada baking powder, merica bubuk, penyedap rasa, garam. Dan untuk bahan sambalnya ada cabai rawit, 1 buah tomat, dan yang paling penting di sini dalam pembuatan sambalnya kita harus memakai petis Madura. Oke, untuk langkah pertama kalian harus memisahkan daging ikan dari kulit dan juga tulangnya, lalu blender dagingnya hingga halus. Setelah itu siapkan bumbu. Haluskan bawang merah, bawang putih, dan juga ketumbar. Jika sudah halus seperti ini, siapkan wadah yang agak besar. Kemudian, masukkan 200 gram daging ikan yang sudah di blender ke dalam wadah. Masukkan juga bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Kemudian masukkan 1 butir telur, masukkan setengah sendok teh merica bubuk, satu sendok makan baking powder, satu sendok makan garam, kemudian masukkan setengah sendok makan penyedap rasa, lalu aduk semua bahan hingga tercampur rata. Kemudian masukkan separuh dari 500 gram tepung kanji, sisihkan sisanya, kemudian aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Masukkan sisa tepung yang tadi kita sisihkan, kemudian aduk kembali adonan hingga tercampur rata. Untuk penyimpanan adonan bakdaba, kalian bisa menyimpannya di dalam kulkas dengan cara memasukkan adonan ke dalam wadah yang tertutup rapat dan jangan tambahkan air pada saat melakukan pengulenan.
Jadi adonan ini dibiarkan kering seperti ini agar lebih awet dalam penyimpanannya. Selanjutnya untuk pembuatan sambal, haluskan cabai, 1 buah tomat. Untuk jumlah cabai bisa kalian sesuaikan sendiri dengan selera kalian ya. Dan jangan lupa tambahkan garam dan penyedap rasa. Kemudian haluskan. Jika sudah halus, masukkan petis madura. Tambahkan sedikit air, kemudian ulek petis hingga tercampur rata dengan bahan yang sudah dihaluskan tadi. Jika kalian ingin menghasilkan sambal petis yang kental, jangan terlalu banyak menambahkan air ke dalamnya. Jadi, kekentalannya bisa diatur menurut selera kalian saja ya. Kita lanjut ke cara penggorengan. Tambahkan sedikit air sehingga adonan bisa menggumpal seperti ini. Jangan terlalu banyak air karena jika terlalu banyak air, adonan akan susah untuk dibentuk. Ambil sedikit adonan, tekan-tekan sambil diputar sehingga membentuk bulat pipih seperti ini. Nah, di sini ada tips lagi untuk cara penggorengannya. Kalian masukkan adonan bakdaba yang sudah dibentuk ke dalam minyak yang masih dingin. Jadi kalian tidak perlu menghidupkan api terlebih dahulu. Intinya dalam menggoreng bakdaba ini, di awal kalian harus memakai minyak yang masih dingin. Karena jika kalian memasukkan adonan bakdaba dalam kondisi minyak yang sudah panas, nanti hasilnya tidak akan bagus. Dan bisa jadi hanya bagian luar saja yang matang, sedangkan bagian dalamnya itu masih mentah. Sampai di sini kalian sudah boleh menghidupkan kompor. Gunakan api sedang. Kenapa kita harus memakai minyak yang masih dingin pada awal penggorengan? Tujuan utamanya adalah demi mendapatkan tekstur seperti ini. Jadi nanti kalian akan mendapatkan tekstur yang crispy pada bagian atas bakdaba. Dan untuk bagian bawahnya kalian akan mendapatkan tekstur yang kenyal. Goreng bakdaba hanya dalam sekali balik saja. Dan untuk penggorengannya jangan terlalu sebentar, jangan juga terlalu lama ya. Jika bagian atas bakdaba sudah terlihat crispy, itu artinya bakdaba sudah matang dan sudah siap disajikan. Angkat, kemudian tiriskan. Nah, hasilnya akan seperti ini guys. Bakdaba ini cocoknya dimakan pas lagi anget-anget ya. Karena jika sudah dibiarkan dingin beberapa jam, bakdaba akan sedikit mengeras. Dikarenakan bahan utamanya adalah tepung kanji. Dan kenapa pada saat menggoreng tidak boleh terlalu sebentar, tidak boleh juga terlalu lama? Karena jika terlalu sebentar, pada bagian dalam bakdaba akan mentah. Dan jika terlalu lama, itu akan membuat bakdaba terlalu garing dan juga mengeras. Jika tingkat kematangannya cukup, teksturnya akan seperti ini, yaitu crispy pada bagian atas dan juga kenyal pada bagian bawah. Oke, sekian dulu tutorial dari aku. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan selamat mencoba.